kayaknya itu. Maka berhenti hampir 5 menit, itu terngiang-ngiang terus. Sampai kalau ada orang ke masjid dalam hati saya, kapan saya bisa seperti dia. Orang kalau belum bisa baik tapi hatinya pengen baik, suatu saat akan diangkat oleh Allah dalam kebaikan. Tapi kalau orang, Pak mari ke masjid, sama, sholat di rumah dengan di masjidnya sama. Oh, Bapak lebih hebat dari Nabi gitu. Nabi saja sholat di rumah dengan di masjid beda, Pak. Bapak katakan sama, hebat dari Nabi gitu. Sholatul jama'ati afdhal min sholatil fardhi bi-sab'in wa 20 darajat. Sholat di masjid dengan di rumah 27 banding 1. Nabi saja katakan beda, Bapak katakan sama, hebat dari Nabi. Insya Allah orang seperti ini tidak pengen ke masjid, sampai matinya pun tidak akan bisa berangkat ke masjid. Kenapa? Tidak ada keinginan untuk ke masjid. Tapi kalau orang masih maksiat di situ, di luar maksiat hatinya, kapan saya bisa Jumatan lagi? Kapan sampai ikut sajadah fajar? Suatu saat akan diangkat niat yang bagus ini, entah dia beda tempat, akan dimudahkan datang ke masjid. Saya pengen mati dalam keadaan taubat. Dia nanya fikihnya gimana Pak Ustadz, kalau saya dulu rocker penyanyi, musik-musik jadikan orang lalai. Oh, taubatnya buat di koran, ngambil mereka lagi kaset-kaset yang punya saya, datang saya ganti, saya bayar. Ikhtiarnya begitu. Oh iya, maka merekol dia. Tidak ada juga yang antar kaset mau diganti. Pengen taubat. Yang kedua, saya pengen meninggal dalam keadaan hari Jumat. Belum meninggal hari Sabtu sore mendekati adzan maghrib. Kamis sore mendekati adzan maghrib. Yang ketiga, saya pengen mati dalam keadaan sadar, tidak koma. Belum meninggal dalam keadaan sadar, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Punya penyakit kanker getah bening loh, tapi meninggal dalam keadaan sadar. Dan saya pengen meninggal dalam keadaan berdakwah, kata beliau. Jumat itu di Masjid Kebun Jeruk di Hayam Wuruk dalam Gajah Mada, pas malam markas, hampir 7.000 orang yang datang nyolati jenazah beliau. Sholat Gaib, jenazah tidak dibawa, menyolati jenazah beliau. Mantan rocker, orang ahli maksiat, semua obat beliau, tapi ending hidupnya luar biasa. Itu yang diiri ke semua artis datang nengok mati senyum. Masya Allah, itulah yang diirikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa artinya lurus hidup tahu-tahu akhir hayatnya bengkok? Apa artinya bengkok kalau akhir hidupnya lurus? Orang yang baik, yang paling hebat lagi lurus sampai akhir endingnya lurus. Semoga Allah golongkan kita orang seperti ini semuanya. Inilah maksud kita ini semuanya. Jangan sampai lupakan doa Allah mahtim lana bi husnil khotimah. Allah mahtim lana bi husnil khotimah. Habib Al-Haddad beliau menyampaikan termasuk doa agar dimudahkan husnul khotimah. Doa Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Sayang kepada umat Muhammad. Allahumma raham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Kata Habib Umar, termasuk doa untuk dapatkan husnul khotimah. Dan yang paling penting tidak hanya doa, duduk orang-orang yang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh. Dan di masjid itu insya Allah banyak orang soleh, walaupun sandal banyak hilang daripada di luar masjid. Maka sering-sering datang masjid. Orang beriman dengan masjid, hatinya seperti ikan dalam air. Maka kalau kita nasihati anak kita merantau kuliah, anak itu tidak akan bisa bersama dengan kita terus. Nasihati yang pertama, termasuk fadilah sholawat. Orang sering baca sholawat mudah mendapatkan kawan orang soleh. Kamu ke Jakarta, jauh dari bapak, jauh dari mama, sering-sering baca sholawat, jangan jauh dari masjid, jangan dari majelis ulama. Alaikum bimujalasatil ulama al-fuqaha. Duduk dengan majelis ulama, karena duduk dalam majelis ulama yuhil qalbal mayyit, hati kamu akan hidup ketika. Suruh duduk, nasihati anak seperti itu. Karena pergaulan itu mempengaruhi hidup nanti. Di tempat kami sampai di Seluas, sampai di sana Saparan itu sekarang tren, Pak. Ada salit Spanyol. Karena salit ini naik. Spanyol tadinya setengah nyolong, separuh nyolong. Kalau anak merantau ke sana dapat duit, tidak kita nasihati, jaga sholat, jaga masjid, jaga amalan, hubungan orang Islam dengan orang soleh, tidak tahu halal haram, tidak jauh dari ulama, kerja, Pak. Setengahnya sawit Spanyol dikirimkan ke anak istrinya.
satu suap makanan haram masuk ke perut anak Adam, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Doa-doanya tidak akan diangkat ke langit, dan bara api neraka berat membakar. Istri-istri tabiin kalau suaminya kerja, nasihati suaminya, Pak, tangannya dipegang, Mas, saya mampu 3 hari tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu kalau kamu pulang bau makanan yang haram dari hasil yang haram, katanya. Istri tabiin. Karena istrinya nasihati seperti itu, suaminya bilang, kalau kamu seperti itu, maka jangan banyak nuntut biar suami tenang mencari duit. Kenapa suami sekarang halal haram diambil, Pak? Karena istrinya itu dipegang suaminya mau kerja, Pak, jangan lupa kulkas, jangan lupa motor, tetangga dan kredit mobil, Pak. Bingung suaminya, Pak. Kerjanya uangnya sedikit, akhirnya ke masjid juga, Pak. Masjidnya sepi, kotak amal gak pulang, dicuri akhirnya. Kotak amalnya dicuri akhirnya. Kenapa? Tuntutan istrinya banyak. Maka istri ahli surga termasuk ciri-cirinya itu ridho dengan suami, nasihati suami cari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Imam Ghazali menyampaikan kalau orang waktu hamil, wanita waktu hamil senang makanan haram, nanti bibitnya lahir senang juga makanan haram. Ini pentingnya ngaji dengan ulama, tahu halal haram. Istrinya ngidam, Bang, saya tuh pengen ngidam, tapi kok pengen ambilkan tuh timun curian tetangga aja. Timun tuh banyak di pasar, senangnya kalau nyuri, Pak. Oh, kalau suaminya tidak tahu ilmu fikih, tidak tahu halal haram, diambilkan. Dek, ini dek, timun curian untuk kamu. Dimakan istrinya. Bang, saya pengen punya istri, pengen anak-anak kita jadi perenang, tolong carikan kodok. Suaminya tidak tahu ilmu fikih, lari ke parit, Pak, nyari kodok, digoreng. Kodok halal apa haram, Pak? Swike. Nah, kalau orang Puro jadi swike. Swike. Jumhur haram kodok. Tidak boleh. Lalu suaminya tidak tahu ilmu agama, carikan kodok, digoreng. Ini istriku, cintanya aku padamu, kau ngidam, tak carikan kodok biar anakmu jadi perenang. Carikan kodok, betul. Nah, ini pentingnya duduk di majelisnya ulama. Di majelisnya ulama biar tahu halal haram, dikendaki atau tidak. Ulama yang bagaimana? Ulama yang musalsal, yang punya mata rantai sampai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga pertemuan kita ini hampir 1 jam, masya Allah. Alhamdulillah. Kami dulu waktu ngisi di sini nih ketemu Pak Haji Jawadi juga, sudah sakit, Pak sehari ya sih. Orang-orang Pak Soti masih. Semoga pertemuan kita ini dibarokahi oleh Allah. Jadi pertemuan wa ta'awal 'alal birri wa taqwa. Dan mohon maaf pada guru-guru kami, Pak Ustaz Abdul Halim juga, orang tua kami, Bapak beliau ini termasuk orang Pak Haji Abdul Majid. Alhamdulillah, semoga pertemuan dibarokahi Allah. Tambah pulang dari sini, tambah taatnya kita kepada Allah, dan kita dengar hasil ceramah gembira. Kalau tahu-tahu innalillah, tetangga kita yang hadir meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam kebaikan, mukanya tersenyum, keringatnya keluar, hari yang bagus, hari Jumat, hari Senin, dalam keadaan taat, tidak maksiat, kita gembira. Harapan kita pun seperti itu. Semoga Allah barokai pertemuan ini. Mohon maaf ada kekurangan, kekhilafan, ada benar yang datang dari Allah, kekurangan atas kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Khairi yang sudah mencerahkan kepada kita sekalian berkaitan dengan ilmu-ilmu agama dan juga berkaitan hal yang real, yang nyata. Akhir zaman sudah akhir, perlu kita banyak ikut-ikut kegiatan yang mengingatkan kita kepada akhirat sebagai bekal kita untuk nantinya semoga kita pantas dan layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati Allah, kita berikan kesempatan kepada Ketua Safari Fajar Bapak Hendrian untuk memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Masjid Darul Sa'adah beserta seluruh jamaah, Al Ustaz dari
Sanggolado kita pernah ketemu juga Pak di masjid yang sama. Namun sejak tinggal di Sanggolado itu karena tanahnya subur, orangnya ikut subur. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hanya menyampaikan laporan tentang pengadaan mobil jenazah. Saya ceritakan kronologisnya biar semua tahu persis bagaimana kondisi pengadaan mobil jenazah. Ini diawali pertemuan saya dengan, waktu itu ada kegiatan pribadi, ngobrol-ngobrol dengan Abah Bujang Rasmi yang kita. Jadi beliau saat itu menanyakan kepada saya apakah Safari Fajar ada niat untuk membeli kendaraan untuk ambulan. Saya katakan kami ini ngukur baju di badan Pak. Untuk beli mobil sepertinya belum sampai. Namun beliau menantang, kalau memang Safari Fajar ingin membeli kendaraan, saya siap support di awal. Jadi ingatan saya support 50 saja. Nah, merasa tertantang, saya ngobrol dengan kawan-kawan yang dekat, kebetulan kumpul. Ini ada niat apa? Gimana? Tindak lanjuti. Jadi dasarkan itu, malam kami pertemuan khusus pengurus. Pertemuan, ya singkatnya disepakati kita lanjut. Kemudian saya lapor lagi dengan Abah, kami siap Pak, kalau memang ini niat kita semua. Udah, saya ingin ketegasan, Abah siapnya berapa, bentuknya bagaimana. Siap beliau mendukung. Malamnya langsung kami mengadakan pertemuan khusus pengurus dulu. Kemudian di dalam pertemuan itu saya kemukakan bahwa niat Abah, kemudian saya ingin dulu mendengar pendapat dari kawan-kawan pengurus. Alhamdulillah seluruh pengurus setuju dengan saran dari Abah untuk pengadaan kendaraan. Jadi ada yang berpendapat kita lebih baik cari sponsor biar cepat pengadaannya. Jadi sponsor yang ada kita cantumkan di logo kendaraan. Nah, ini pendapat yang bagus gitu. Namun saya bilang saya ingin dulu mendengar kesiapan dari pengurus. Saat itu hadir baru 12 orang, dari 15 12 yang hadir. Karena ada yang keluar daerah. Nah, kalau memang ini ketegasannya kita dari pengurus siap, ya, alangkah baiknya pengurus dulu. Alhamdulillah, saya pertama buka, saya sekian. Alhamdulillah, seluruh pengurus nunjuk tangan. Saya tidak melihat besar kecilnya, yang penting ikhlas saja. Ya, yang penting ikhlas, biar kecil tapi ikhlas dibanding besar tapi tidak ikhlas. Yang lebih baik lagi besar ikhlas. Alhamdulillah, hitungan menit saja saat itu, malam itu terkumpul 7,8 juta. 2012 orang. Kemudian datang rombongan kedua. Saat itu ada pertemuan di Masjid Raya. Kemudian kita ajak untuk berkumpul, tapi beliau mau ngopi dulu di luar. Ngopi. Oke, silakan. Selesai kami rapat, datang yang 5 orang. Saya tantang lagi. Hasil keputusan pengurus akan membeli kendaraan bekas yang waktu itu harganya 70 yang warna putih yang tidak saya share di grup. Ya. Kemudian saya tanya yang 5 orang, kami siap support. Nah, yang 5 orang itu terkumpul 7,2, sehingga malam itu saja terkumpul 16 juta. Ini modal kita awal. Nah, berdasarkan itu Pak Henry sambil rapat ini share ke grup. Udah jam 10 malam. Nih, ternyata yang belum tidur langsung tanggapan luar biasa.